Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang bersabda, "Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Sabda ini sangat kita kenal, bahkan sangat kita hafal. Sebagai sabda Tuhan yang sering direnungkan di dalam gereja, renungan dan homili para imam. Karena memang inilah realitas iman yang sangat indah, sekaligus misteri dan aneh dalam pikiran orang pada umumnya. Cara apa yang paling baik membaca sabda Tuhan ini sebenarnya adalah dengan merenungkan diri Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Sebab apa yang Ia sabdakan mengenai barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, itu juga tercermin dalam hidup Yesus sendiri, khususnya pada bagian barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, sebagai Sang Putra dan Firman, Sang Sabda yang mulia sejak kekal sebelum segala abad, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, yang mulia karena Dia juga adalah Allah, berkenan merendahkan diri menjadi manusia. Padahal kita tahu menjadi manusia itu terbatas ruang dan waktu. Kita sebagai manusia, kalau ada di Surabaya tidak bisa sekaligus di Madiun, tidak bisa sekaligus di Amerika, di Jakarta, atau di Australia, atau di Jogja, tempat saya. Tidak bisa. Juga kita tidak bisa hadir di dua waktu. Kita hadir sekaligus hari ini, sekaligus besok, sekaligus tahun lalu. Kan tidak ada itu cerita itu. Menjadi manusia itu berarti menjadi terbatas. Sementara sebagai Allah tentu saja, Sang Sabda, Sang Putra bisa hadir kapanpun dan dimanapun. Maka menjadi manusia membuat Dia menjadi terbatas. Keterbatasan sebagai anak kecil yang lahir di Bethlehem, dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yusuf dan keluarga kudus. Berdiam selama 30 tahun di Nazaret sebagai orang biasa. Dan kemudian pada saatnya Dia berkarya umur 30 tahun, mulailah masyarakat mengenal Dia, Yesus ini. Dan seluruh sabda-sabdanya menghentak masyarakat Yahudi waktu itu, bermuara pada banyaknya musuh yang dengki, iri, membenci, hatinya busuk seperti orang Farisi, para pemuka agama, sehingga akhirnya bermuara pada Tuhan Yesus Kristus yang menderita sengsara dan disalibkan dan wafat atau mati. Itu karena Dia menjadi manusia. Tetapi kita tahu dengan penuh iman dan keyakinan iman, sebagaimana diwartakan dengan terus-menerus oleh gereja melalui kitab suci, jelas bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang wafat ini bangkit. Dan Dia dimuliakan, ditinggikan oleh Bapa dalam Roh Kudus. Dan yang sangat indah dan sangat menarik, justru ini menjadi sangat relevan dengan renungan kita saat ini. Yesus Tuhan kita yang telah naik ke surga,
yang telah bangkit, ditinggikan, dimuliakan dengan naik ke surga itu, Dia tetap menyertai kita. Dan cara penyertaannya itu adalah proses merendahkan diri. Ketika Dia, Tuhan yang mulia, hadir dalam rupa roti yang cuma dari gandum, yang bisa pecah. Bahkan kalau terlalu lama di tabernakel, bisa dimakan oleh ngengat atau ulat. Sesuatu yang sangat seharusnya tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi kalau orangnya, entah romonya atau fosternya atau siapa, itu tidak memperlakukan untuk segera dibagikan dalam komuni suci, terlalu lama disimpan. Harusnya tidak begitu. Harusnya terus sesegera mungkin untuk dibagikan dalam komuni kudus. Tapi kembali kepada renungan ini, bagaimana Yesus kini hadir dalam rupa roti di depan kita, sakramen Maha Kudus, adalah Dia yang merendahkan diri, agar Dia tetap menyertai kita. Dia yang mulia, yang ditinggikan, kini hadir dalam rupa roti Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus di depan kita. Saat adorasi kita sembah dan kita muliakan. Dengan setiap kali kita adorasi, kita diingatkan bahwa hakikat kehidupan bersama Tuhan adalah paradoks. Paradoks adalah hal yang bertentangan dalam satu realitas. Khususnya kita mengikuti jalan Tuhan, rela direndahkan dan mau merendahkan diri dengan menjadi pelayan, menjadi mengabdi, dengan mau bersusah payah, mau berkorban materi, waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya yang sering membuat kita sakit secara fisik juga karena waktu kita habis untuk melayani teman-teman pengurus puspita yang terus berupaya adorasi abadi ini ada dan jalan dengan segala pengorbanannya. Inilah tindakan perendahan diri. Dan kapan ditinggikan? Tidak usah dimohon dan dicari. Itu urusan Tuhan. Pada waktunya Dia akan memuliakan. Tapi kemuliaan yang kita mohon tidak pernah kemuliaan diri kita sendiri, tapi hanya ambil bagian dalam kemuliaan Kristus Tuhan kita. Marilah kita lanjutkan adorasi kita. Mohon supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati, menghidupi perendahan diri, dan mohon semoga Tuhan dimuliakan dalam perendahan diri kita itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.